Stunting merupakan masalah nasional yang menjadi beban negara saat ini. Tidak hanya di kota besar, tapi di daerah, kabupaten kota sedang semangat-semangatnya untuk menyelesaikan masalah stunting yang diamanatkan oleh Pak Presiden. Sehingga terwujudnya generasi milenial yang cerdas, sehat, dan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Dr. Edi Gunawan. Saya bertugas di DPPKB, dulu namanya BKKBN. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang terjadi secara kronis. Kronis ini dalam artian dalam waktu yang lama, mulai daripada tahap hamil sampai 2 tahun setelah melahirkan. Stunting ini terjadi diakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakcukupan intake atau konsumsi gizi yang cukup pada anak, hingga menyebabkan tidak terpenuhinya elemen gizi pada anak. Dan yang kedua itu adalah faktor penyakit yang menyebabkan terganggunya absorpsi daripada pemberian gizi, vitamin, mineral, protein, dan sebagainya. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial budaya seperti pola asuh dan lingkungan yang higienis. Terakhir adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan. Stunting selalu memberikan gejala tubuh yang pendek serta gejala-gejala yang lainnya. Gejala yang lainnya bisa saja keterlambatan bicara, keterlambatan kemampuan merangkak dan berjalan, yang jikalau distandarisasi dengan anak-anak sebayanya itu dia mengalami keterlambatan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehingga stunting ini tidak timbul di keluarga kita atau di masyarakat sekitar kita. Yang pertama adalah siap siaga untuk mencegah timbulnya penyakit pada catin atau calon pengantin dengan cara memeriksakan kedua belah pihak, baik yang laki-laki atau perempuan, tentang status kesehatannya. Kalau saja ada penyakit yang diderita oleh catin ini, maka akan lebih cepat ditangani, sehingga timbulnya faktor seperti penyakit yang menyebabkan stunting ini bisa teratasi. Yang kedua itu adalah pada saat hamil. Jika seseorang sudah mengetahui terjadinya kehamilan pada dirinya, maka harus benar-benar diseriuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kehamilannya di layanan kesehatan. Dan di sana nanti akan diberikan vitamin dan mineral tambahan untuk membantu kesehatan bayi di dalam kandungan, seperti pemberian vitamin tambah darah, pemberian zinc, atau pemberian vitamin C, karena dengan mengkonsumsi vitamin yang diberikan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, ataupun tenaga kesehatan lainnya, akan membantu menyehatkan bayi di dalam kandungan. Cara yang ketiga adalah memberikan ASI eksklusif. Dianjurkan pada bayi yang baru dilahirkan sedemikian mungkin untuk memberikan ASI secepatnya agar tercukupnya kebutuhan gizi daripada si bayi. Yang keempat adalah setelah 6 bulan menjalani ASI eksklusif, maka dianjurkan orang tua untuk memberikan MPASI. MPASI yang dimaksudkan adalah MPASI kualitas yang tercukup vitaminnya, gizinya, baik protein, lemak, mineral, maupun zat gizi yang lainnya yang diperlukan oleh anak. Apa saja yang harus kita lakukan jika kita menemui bayi stunting?
Yang pertama adalah sesegera mungkin untuk melaporkan ke pusat layanan kesehatan terdekat agar pasien atau anak yang mengalami stunting akan segera dilakukan penata laksanaannya, baik secara medis maupun pengaturan gizi dan makanan yang akan dikonsumsi. Sebelum menutup pembahasan ini, marilah kita ikut andil dan semangat untuk menemukan stunting di masyarakat agar stunting ini tidak menjadi masalah nasional. Karena dengan tereliminasinya stunting dan kita mencegah stunting, maka akan lahirlah generasi yang cerdas, pintar, dan berkualitas sehingga mewujudkan Indonesia yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.